Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang kaum ngeluh. Ya, jadi kalau kita contohnya Sirtiman ya, Sirtiman ini ya namanya hidup pengen sukses gitu ya. Kalau ketemu siapapun pasti akan diajak istilahnya bersekutu atau berkongsi atau ya bikin proyek bareng atau kerjasama atau bisnis joint venture gitu ya. Cuma ya ternyata emang ya mungkin kalian semua juga ngerasain ya banyak yang masih mikirnya itu apa ya sibuk dengan dirinya sendiri kayak mikirin bingung mikirin banyaknya pengeluaran bingung banyaknya untuk biaya sekolah bingung untuk biaya ini itu pokoknya ngeluh tentang alasan kalau apa ya alasan kalau dia tuh kayak nggak melakukan sesuatu lah jadi ya isi kepalanya cuma bingung aja gitu. Nah kalau orang kayak Sirtiman gitu orang pebisnis online apalagi ya ya udah paham lah kalau masalah kayak inflasi harga-harga naik setiap tahun belum kalau biaya ini itu akan terus bertambah ya, akan terus pengeluaran bertambah, entah itu yang udah tetap atau yang dadakan kayak misalnya. Ya, misalnya kayak ada entah itu bencana, ya pokoknya entah itu sakit dadakan di keluarga. Nah, itu orang-orang kayak Sirtiman itu udah paham dan mempersiapkan gitu loh. Jadi kalau ada apapun ya, apapun entah itu dari pemerintah ada kenaikan harga atau dari diri sendiri juga ada keluarga yang sakit. Jadi kita harus ya Sirtiman tuh harus gimana caranya biar mengcover semua itu gitu. Jadi istilahnya mikirnya tuh bukan ngeluh tapi langsung cari solusi gimana cari tambahan pendapatan gitu. Pokoknya cari tambahan pendapatan terutama yang mudah kan di bisnis online gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ternyata banyak orang yang masih ya boleh dibilang ya mungkin mereka menganggap diri mereka tuh kayak sukses itu entah itu kerjanya udah lama, pangkatnya udah mungkin dia punya harta, punya anak, punya istri yang menurutnya tuh udah rezeki gitu. Cuma kalau pola mikirnya masih apa ya bingung pengeluaran dan dia nggak berusaha untuk gimana cara cari tambahan pendapatan. Sebenarnya kalau 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 kalian ke pakar-pakar finansial itu pasti hampir rata-rata sama ya, hampir rata-rata sama. Disuruh tulis pengeluaran pengeluaran keluarga terutama pengeluaran keluarga entah itu pengeluaran untuk harian, pengeluaran untuk bayar ini, bayar itu, pengeluaran untuk ya kayak aset ya, untuk cicilan mobil, cicilan rumah seperti itu atau ya pokoknya disuruh di list pengeluarannya dan yang jelas suruh ditulis lagi sumber pendapatannya. Nah, disinilah pasti rata-rata ya pengeluaran itu lebih banyak dari sumber pendapatan. Nah, disinilah kita sebagai manusia tuh harus gimana caranya menyeimbangkan ya guys. Kita tahu pengeluaran misalnya ada 5 atau 15. Gimana caranya pendapatannya itu biar segitu juga gitu loh. Jangan cuma ngandalin dari kerja, ngandalin dari bisnis, punya satu toko udah gitu. Gimana caranya biar berlipat ganda pendapatannya entah itu yang membuka proyek baru ya ini namanya pebisnis kita ditantang untuk itu gitu. Jangan cuma satu terus berpuas diri ya. Nah, ini pengeluaran ini banyak dan akan bertambah terus gitu sejalan dengan ya waktu ya. Makanya kita juga berusaha gimana caranya daripada mikirin gimana apa mikirin banyaknya pengeluaran.
Lebih baik mikirin gimana caranya cari pendapatan tambahan gitu kan. Ya sebenarnya ya itu dibilang teori atau rumus yang bagus, cuma prakteknya orang tuh pada apa ya, pada nggak mau gitu. Makanya Sirtiman kan ya selalu ya bikin project, bikin produk. Pokoknya setiap produk itu merupakan sumber pendapatan. Setiap produk sumber pendapatan, dan di dalam produknya itu ada upsell, dan ini bisa berlipat ganda lagi juga untuk kita juga bisa menjual jasa servis atau konsultasi untuk yang ya kira-kira ingin ikutan atau ingin ikut kereta ya, atau ingin mencoba ya, istilahnya formula bisnis dari Sirteman itu diterapkan di mereka. Ya pasti kan mereka bingung ini gimana nyocokin ya, makanya butuh kayak jasa konsultasi atau mentoring. Nah, disinilah kita membuka sumber pendapatan baru gitu, dan ini nggak ada yang salah ya, ini hal yang wajar, hal yang baik gitu. Beda seperti kayak apa sih, misalnya judi online, kita kalau menambah pendapatan, nambah gadgetnya, nambah handphonenya, nambah PC, atau PC-nya pakai emulator multi akun lah segala macam. Nah di sini beda persepsinya ya guys. Namanya orang hidup ya nggak harus cari duit dengan cara yang tidak baik gitu. Usahakanlah berusaha untuk pakai cara yang baik ya, cara yang memberikan sesuatu yang bermanfaat juga diri sendiri juga orang lain tuh. Kalau misalnya kayak judi online kan, ya ini bener-bener apa ya? Ya kalau dibilang untuk menang ya, ya kebanyakan berharap gitu, karena bandar ya nggak mungkin kalah, itu aja deh itu. Udah di setel di sistemnya ya, untuk programmer membuat softwarenya itu udah disetel gitu, dan banyak orang yang mau sok-sok jago ngalahin ya itu gitu, padahal ya ya itu dari salah satu aja yang tidak baik gitu. Kalau yang baik pun ya harus harus berani ya, harus punya nyali gitu. Kalau misalnya belum pernah bisnis ya belajar gitu, nggak ada waktu yang inilah, nggak ada waktu. Pokoknya setiap orang harus belajar ya selama dia hidup gitu. Semakin banyak ilmu yang didapat ya semakin, apalagi ilmunya bisa diterapkan, itu yang paling bagus gitu, dan berguna buat yang lain gitu. Kalau daripada hidupnya isinya cuma ngeluh ngeluh pendapatan apa pengeluarannya bertambah, ngeluh biaya sekolah, ngeluh ya pokoknya apa sih, dunia perang, atau ngeluh presidennya kalah atau apa ya, itu nggak, bukan solusi ya. Kita hidup benar-benar harus cari solusi. Kita tahu kalau pengeluarannya banyak, ya langsung gimana caranya biar biar mengcover tuh, gimana caranya biar pendapatannya lebih banyak, biar pengeluarannya tuh bisa, kita udah bisa untung gitu loh, bisa surplus ya, cash flow-nya tuh surplus, jangan sampai defisit nih. Makanya dari sekarang mulai ya guys, kalau dirasa ya, namanya orang kan males ngitung-ngitung pengeluaran, puyeng, yang ada juga bikin stres. Ya makanya tetap harus ada ya minimal ini deh, dari misalnya rekening tabungan ya, dapatnya misalnya berapa, nah yang sisanya berapa gitu. Kalau bisa ya benar-benar disisihkan, kalau ada lagi ya dibuat bisnis, digandakan istilahnya kalau dibuat bisnis ya. Jangan tergiur sama investasi-investasi bodong, atau ya kegiatan hal-hal yang susah untuk menangnya gitu, kayak judi online itu kan udah diprogram, udah disetel ya. Orang mungkin ngomongnya bisa, emang udah di setel, gue juga akan apa sih, yang penting ya kali aja lah rezeki, pasti orang pasti akan berharap seperti itu ya. Mereka punya konversi mainnya, mungkin banyak menangnya atau gimana ya, cuma tetap aja
Ya, kita nggak bisa benar-benar gambling di hal seperti itu, gitu. Kita kalau bisa usaha yang punya bisnis bener, bisnisnya bisa besar gitu. Jangan bergantung sama aplikasi atau ya pokoknya gimana caranya bisnisnya bisa besar, bisa kalau bisa memperkerjakan karyawan ya, menghidupi banyak keluarga yang lain ya, itu lebih bagus daripada cuman ya, matanya ngeliatin handphone judi online atau ya pokoknya investasi-investasi bodong lainnya gitu. Oke, kalau ada yang bertanya silahkan guys. Jangan lupa untuk jempolnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.